Halo, saya Susi, guru matematika. Selamat datang di channel Gursen. Di channel ini saya akan menjelaskan KPK dan FEB. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, tonton, like, nyalakan lonceng notifikasi dan share video ini. Oke, mari kita mulai. KPK dan FEB. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan seterusnya. Ini merupakan hasil perkalian 4 dengan bilangan asli yaitu 4 dikali 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3, dikali 4, dikali 5 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 kita akan menemukannya setelah menuliskan kelipatan 5 terlebih dahulu, yaitu 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Dan kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Nah, yang merupakan kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah kelipatan yang sama yaitu 30. Dan kelipatan persekutuan yang lainnya adalah 60. Jika ini kita tulis lebih banyak lagi akan ketemu kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 itu yaitu 90. Jadi setelah ketemu kelipatan pertama ini tinggal kita kali 30 dikali 2, 30 dikali 3. Nah, berikutnya itu adalah KPK. KPK dari 4 dan 10. Kita akan tuliskan kelipatan 4 dan kelipatan 10. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Karena sudah ketemu yaitu kelipatan yang sama 20. Ya, kita buat kesimpulan. Jadi KPK dari 4 dan 10 itu adalah 20. Apa yang membedakan kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil? Kalau kelipatan persekutuan itu jawabannya bisa lebih dari 1. Contohnya yang ini tadi 30, 60, 90, 120 dan banyak lagi. Sedangkan KPK itu jawabannya hanya 1, yaitu kelipatan persekutuan terkecilnya itu 20. Yang bagian B, faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh, faktor 12. Dengan cara menuliskan bilangan yang membagi habis 12 dengan cara T. Saya sering bilang ke siswa saya pakai T. Nah, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, jadi faktor dari 12 itu kita tulis semua, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, ini semua adalah bilangan yang bisa membagi 12 tanpa sisa. Yang berikutnya faktor 30. Sama, kita akan bikin T dari 30 ya, 30 yaitu 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10 dan 5 kali 6. Jadi faktor dari 30 itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Berikutnya, setelah mengerti faktor, kita akan lanjutkan dengan faktor persekutuan. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 40. Nah, kita akan tulis T dari 8. 8 yaitu 1 kali 8 dan 2 kali 4.
Lalu T dari 40 yaitu 1 kali 40, 2 kali 20, 4 kali 10, dan 5 kali 8. Nah, setelah kita tuliskan ya semua faktor dari kedua bilangan ini, kita akan ambil yang sama karena faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama, yaitu 1, 2, 4, 8. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 40 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya, setelah mengerti faktor persekutuan, kita masuk yang namanya FEB. Sama, ini merupakan faktor, hanya dia minta faktor persekutuan terbesar. Caranya juga sama, kita akan buat T dari 16, yaitu 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Lalu T dari 24, yaitu 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, kita akan lingkari semua faktor yang sama ya, yang ada di T16 dan T24, yaitu 1, 2, 4. Karena di sini ada 24, cukup kita lingkari 1 dan 8. Nah, FEB jawabannya hanya satu, faktor paling besar, yaitu kita ambil angka 8. Jadi kalau faktor persekutuan jawabannya boleh lebih dari 1, sedangkan FEB itu jawabannya hanya 1. Contoh berikutnya, tentukan FEB dari 18 dan 42. Sama, 18, 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Untuk 42 kita akan buat T-nya, yaitu 1 kali 42, 2 kali 21, 3 kali 14, 6 kali 7. Nah, kita akan lingkari juga yang sama, yaitu 1, 2, 3, 6. Nah, tidak ada lagi yang sama di ruas kiri dan kanan. Jadi, yang merupakan FEB dari 18 dan 42 itu yang paling besar adalah 6. Nah, setelah mengerti kelipatan dan faktor, kita akan belajar mengenai pohon faktor. Nah, pohon faktor yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, bilangan prima itu sendiri adalah 2, 3, 5, 7. Selain daripada ini, kamu tuliskan yang bukan hasil perkalian bilangan yang lain. Jadi 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan seterusnya. Ada banyak bilangan prima ya. Selain 2, 3, 5, 7, ini kan bukan merupakan hasil perkalian yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Contoh, faktor prima dari 12. Nah, kita akan buat pohonnya ya. Ibu akan selalu ingatkan, jika dia merupakan bilangan genap pasti punya faktor 2 ya. Nah, 12 dibagi 2 itu menghasilkan 6. Nah, 6 masih bisa dibagi 2 hasilnya 3.
Nah, ketika hasilnya sudah merupakan bilangan prima seperti ini, maka sudah selesailah pohon ini. Jadi faktor prima dari 12 adalah faktor yang merupakan bilangan prima gitu. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Contoh lain misalnya faktor prima dari 80. Nah, ini pun genap, pasti punya faktor 2, dibagi 2 40, dibagi 2 20, dibagi 2 10, dibagi 2 5. Nah, sudah ketemu nih bilangan prima terakhir. Nah, kita akan lingkari yang merupakan faktor-faktor dari 80. Jadi faktor prima dari 80 itu cukup kita ambil angka 2 satu kali, 2 dan 5. Jadi inilah faktor bilangan prima untuk 80. Yang berikutnya coba kita pakai bilangan ganjil 35. Nah, karena satuannya ganjil, ini adalah bilangan ganjil. Nah, jangan dibagi 2. Dia nggak bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 dia bersisa. Kita akan ambil 3. Karena bilangan prima setelah angka 2 kan angka 3. Nah, kita bagi 3 nih, 35. Juga bersisa. Maka kita naik lagi. Jangan dibagi 3, tapi dibagi 5. Dibagi 5 hasilnya 7. Karena ini sudah merupakan bilangan prima, maka faktor prima dari 35 itu adalah 5 dan 7. Yang berikutnya, jika ditanya faktor prima dari 32, nih, dibagi 2 16, dibagi 2 8, dibagi 2 4, dibagi 2 2. Nah, wah, semuanya 2 nih faktornya. Iya, faktor prima dari bilangan 32 itu adalah 2, hanya 2 saja. Karena ini semua 2, cukup tulis 2 satu kali ya. Nah, setelah mengerti pohon faktor, yaitu faktor prima, kita akan lanjutkan dengan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Contoh, yang pertama itu tentukan faktorisasi prima dari, ya, yang pertama kita ambil contohnya itu 30. Kita akan tuliskan dibagi 2 ini 15, dibagi 3, dibagi 2 nggak bisa, kita bagi 3, dibagi 3 itu 5. Nah, faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 5. Inilah yang menjadi penjelasan faktorisasi prima tadi. Katanya bentuk perkalian bilangan prima. Jadi ketika ini kita kalikan 2 dikali 3 6, dikali 5 kan 30 kembali ke dirinya. Tapi kalau saya mengajar dari dulu selalu saya bilang perkalian faktor sekawan. Apa itu faktor sekawan? Supaya nggak perlu sele-sele, kamu cukup kalikan 2 kali 5 10, 10 kalikan dengan 3, jawabannya 30. Nah, contoh kedua misalnya, tentukan faktorisasi prima dari 72 nih, 72. Nah, kita bagi 2. Ini hasilnya 36. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 18. Dibagi 2 9. 9 tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi 3, hasilnya 3. Jadi faktorisasi primanya adalah, lihat 2-nya ini ada 3. 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 3. Dikali 3-nya ini ada 2. 1, 2. Maka dikali 3 pangkat 2.
Ingat bilangan kubik nih. Bilangan kubik 1 sampai 10 itu baiknya dihafal ya. Lalu bilangan kuadrat 1 sampai 25 itu juga baiknya dihafal. Nah, ini 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 dikali 2 8. Lalu 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. 3 kali 3 kan 9. Lalu 8 kali 9 72. Jadi faktorisasi prima itu bentuk lain dari bilangan itu sendiri ya. Nah, setelah mengerti, satu lagi ya. Coba kita ambil bilangannya 75. 75 ini adalah bilangan ganjil. Lihat nih, angka satuannya 5. Ya, ingat, Ibu ingatkan nih, kalau angka satuan dari sebuah bilangan mau itu puluhan, ratusan, ribuan, kalau satuannya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9 itu merupakan bilangan ganjil. Tapi kalau 0 satuannya ya 2, 4, 6, 8 ini merupakan bilangan genap. Nah 5 nggak bisa nih dibagi 2, berarti nggak punya faktor 2 bilangan prima. Kita bagi 3 nih, dibagi 3. 75 bagi 3 susun di sini. 75 dibagi 3. 75 dibagi 3, 7 bagi 3 bisanya 2. 2 kali 3 itu 6. Lalu 7 dikurang 6, 1 turun 5. 15 dibagi 3, 3 kali berapa? 15. 5. Maka 5 kali 3 itu 15. Jadi 75 dibagi 3 hasilnya 25. 25 nggak bisa dibagi 5, dibagi 3. Maka kita bagi 5. Dibagi 5 hasilnya 5. Jadi kita lingkari dulu faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 75 itu adalah 3 dikali 5 pangkat 2. Itu dia. Nah, contoh lain misalnya 100. Nih, 100 dibagi 2, 50. Dibagi 2 lagi, 25. Dibagi 5, hasilnya 5. Jadi kita lingkari ya. Faktorisasi prima dari 100 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, itu dia faktorisasi prima dari sebuah bilangan. Nah, setelah mengerti faktorisasi prima dari sebuah bilangan, ini akan kita pakai untuk menentukan KPK dan EPB ya. Karena kalau kita selalu menuliskan secara manual kelipatan sebuah bilangan, faktor dari sebuah bilangan itu akan sangat lama. Jadi apalagi ketemu angkanya yang lumayan besar, karena kan semakin naik tingkatannya, misalnya kalau kelas 4 angkanya lebih kecil, kelas 5, kelas 6 SMP dia naik lagi. Nah, menentukan KPK dan EPB sekaligus bisa dilakukan ya dengan bantuan pohon faktor. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari yang pertama. Ibu ambil contohnya itu 8 dan 32. Nah, kita akan gunakan pohon faktor untuk menentukan KPK dan FPB-nya. Kita akan buat pohon untuk 8 yaitu 2 dibagi 2 itu 4, dibagi 2 hasilnya 2. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3. Untuk 32 ini kita bagi 2 hasilnya 16, dicari di sele-sele ya. Dibagi 2 ini 8, dibagi 2 4, dibagi 2 ini 2. Jadi 32 ya. Faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 5. Nah, untuk menentukan KPK dan EPB, KPK ya, kita ambil semua. Jadi ketika ada faktor yang lain nanti kita ambil semua. Untuk KPK kita ambil
pangkat paling besar nih. Jadi 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5, KPK kita ambil 2 pangkat 5. Yaitu, apa arti 2 pangkat 5? 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali secara berulang. 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ya, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Jadi KPK dari 8 dan 32 itu adalah 32 itu sendiri. Lalu FEB-nya kita ambil faktor prima pangkat paling kecil nih, kecil. Kebalikannya, kalau tadi K ambil besar, kalau B ambil kecil, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4, kali 2 8. Jadi FEB-nya adalah 8. Nah, Ibu akan kasih contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, angkanya misalkan 18 dan 60. Nah, kita akan coba cari KPK dan FEB-nya. KPK dari 18 dan 60. Kita buat dulu terlebih dahulu faktorisasi prima dari 18, yaitu dibagi 29 dibagi 33. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Untuk 60 ini kita bagi 2 hasilnya 30, dibagi 2 lagi 15, dibagi 3 hasilnya 5. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang kita akan tentukan KPK dan FEB-nya. Untuk KPK kita ambil semua. Ambil semua faktor yang sama, cukup kita ambil 1 pangkat paling besar. Jadi di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Kita ambil pangkat, ingat kalau KB ambil besar. Jadi 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2 kita pilih 2 pangkat 2. Lalu di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3 pangkat 1. Kita pakai 3 pangkat 2. Lalu di sini ada 5, di sini tidak ada, nggak apa-apa. Kita ambil semua 5. Nah, KPK-nya ini akan kita jabarkan atau kita hitung. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 dikali 5. Nah, ini 2 kali 2, 4. Nah, 4 dikali, ini 3 kali 3, 9. Lalu dikali 5. Ibu akan selalu bilang perkalian sekawan. 4 kali 5, 20 kali 9. Nggak perlu sele-sele kan? 2 kali 9, 18. Nolnya tinggal turun ke bawah. Jadi KPK-nya adalah 180. Untuk FEB, ini FEB. Nah, perhatikan. Di sini faktorisasi primanya ada 2, di sini juga ada 2. Ingat kalau B ambil K, pangkat kecil. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 kita pakai 2. Di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3 pangkat 1. Kita pakai 3 pangkat 1. Ya, di sini ada 5, tapi di sini nggak boleh. Kita hanya ambil ya untuk FEB ada di kedua sisi pangkat paling kecil. Jadi FEB-nya adalah 6. Nah, ini untuk menentukan KPK dan FEB pakai cara pohon faktor. Nah, demikian pelajaran hari ini untuk KPK dan FEB. Kamu bisa berlatih soal dari bukumu tentang KPK dan FEB. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat. Belajar, berlatih soal karena matematika bisa ala biasa. Terima kasih.